Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, kepada mereka diberikan ketetapan dan peraturan yang harus dijalankan supaya mereka dapat hidup di negeri yang baru itu. Peraturan itu sangat penting bagi umat Israel, karena mereka akan bertemu dengan suku-suku Kanaan yang tidak seiman dengan mereka. Melalaikan peraturan itu akan membuat bangsa Israel bercampur baur dengan bangsa-bangsa kafir, tanpa memahami batas-batas yang boleh dan tidak boleh mereka perbuat. Oleh karena itu, Tuhan menyampaikan firman-Nya melalui Musa. Musa adalah seorang tokoh yang spesial. Pengalaman hidupnya dengan Allah sangat luar biasa. Sebagai seorang nabi, Musa berkomunikasi secara langsung dengan Allah dan diperkenankan melihat bayangan Allah. Sebagai pemimpin, Musa bertanggung jawab atas tugas yang diembankan kepadanya. Meskipun Musa telah mengetahui bahwa Allah tidak akan memperkenankannya memasuki tanah Kanaan, hal itu tidak membuat Musa kehilangan gairah dalam melakukan tugasnya sebagai pemimpin sampai akhir hidupnya. Sebelum Musa mati dan sebelum menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua untuk penaklukan Kanaan, Musa memberikan nasihat atau pengajaran tentang apa yang perlu diperhatikan dan dilakukan sebagai umat Allah setelah nantinya mereka masuk ke tanah perjanjian, yakni agar tidak melupakan perbuatan-perbuatan perkasa dan janji-janji Allah, tetap beriman dan taat, hidup dalam penyerahan diri untuk takut kepada Tuhan, hidup dalam kehendak-Nya, serta mengasihi dan menghormati Dia dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka. Ketetapan dan peraturan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi benar-benar telah menjadi ketetapan dan peraturan yang terukir dalam sanubari setiap orang beriman. Dengan demikian, ketetapan dan peraturan tersebut tidak akan hilang selama umat percaya berpegang teguh padanya dan mewariskannya turun-temurun. Tuhan memerintahkan supaya jangan menambahi atau mengurangi ketetapan dan peraturan yang disampaikannya. Maksud larangan untuk menambah dan mengurangi adalah untuk mendesak supaya Israel sungguh-sungguh menghargai firman Tuhan yang disampaikan. Jangan sampai ada bagian-bagiannya yang diabaikan atau ditonjolkan secara berat sebelah menurut selera manusia saja. Melainkan sebaliknya, hendaklah selera manusia menjadi terbentuk sesuai dengan yang tercantum dalam firman itu. Bukan kita yang mengatur firman itu, tetapi biarlah firman Tuhan yang membentuk kepribadian kita menjadi pribadi-pribadi yang beriman kepadanya. Ada konsekuensi bagi umat yang tidak memelihara perintah Tuhan. Dalam hal ini, Musa mengingatkan bangsa Israel tentang peristiwa Baal Peor sebagai contoh bahaya yang menimpa bila bangsa itu berbalik dari Allah. Musa hanya mengingatkan tentang peristiwa Baal Peor di mana Tuhan membunuh semua umat yang mengikut Baal Peor. Peristiwa Baal Peor menjadi pelajaran berharga bagi umat Tuhan agar tetap setia kepadanya. Meskipun bangsa Israel mempunyai kelebihan dari bangsa-bangsa lain, Musa mengingatkan mereka agar tetap setia kepada Allah. Kita pun pasti memiliki kelebihan, tetapi bukan untuk disombongkan, melainkan untuk dibagikan, agar kita menjadi berkat
sama seperti Abraham dipanggil untuk menjadi berkat. Mereka diingatkan untuk waspada dan berhati-hati, dan jangan melupakan hal-hal yang telah mereka lihat. Mereka harus mewariskan kepada generasi ke generasi supaya jangan hilang dari ingatan seumur hidup dan memberitahukan itu kepada anak-anak. Peristiwa Horeb diimplementasikan untuk setiap generasi, termasuk generasi masa kini. Ketaatan yang membuahkan berkat harus dirasakan umat Tuhan turun-temurun, tidak hanya satu atau dua generasi saja. Peranan orang tua untuk mendidik anak-anaknya di rumah dalam pendidikan iman Kristiani. Pusat gereja sesungguhnya adalah dalam keluarga masing-masing, sehingga pengajaran iman yang paling tepat dan relevan dilakukan adalah dalam lingkungan keluarga. Anak-anak yang mewarisi anugerah keselamatan itu akan mengenal sumber anugerah tersebut dan akan taat terhadap ketetapan dan peraturan pemberi anugerah. Hal ini akan membawa setiap generasi kepada lingkaran ketaatan yang mendatangkan berkat dan kesejahteraan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, syukur bagimu Tuhan, yang memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk boleh mendengar firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami, Engkau mengingatkan kami agar tetap berpegang pada perintah-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, agar tetap setia mengingat yang Engkau perintahkan kepada kami. Biarlah kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan demikian, kami akan mewariskan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami secara turun-temurun, sebab itu adalah pemberian Allah di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap dalam tuntunan kasih-Mu, melakukan kehendak-Mu, selagi Engkau memberi waktu kesempatan bagi kami untuk berkarya, demi kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.